Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, beloved students. How are you today? Hopefully you all are healthy and still happy and ready to learn English with me, Ustazah Ayu. So, before we start our lesson today, everyone please let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Hope we all get Allah's mercy and blessings to study this lesson. Okay, so my beloved students, today we are going to learn about new materials that is about Unit 2, Writing Power Up. Yeah, so kali ini kita akan belajar tentang Unit 2 Writing. Everyone now please you can see on your book, Pearson book. Let's check on page 28. Kali ini kita akan pelajari unit 2 writing, jadi silahkan semuanya buka buku Pearson kalian untuk sekaligus menyimak video Ustazah kali ini di halaman 28 ya. Oke, kita lanjutkan. So, before we go through the materials, Ustazah ingin menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. So, after joining this lesson, you will be able to. Jadi setelah mempelajari materi kali ini, kita mengikuti pembelajaran kali ini, harapannya kalian akan mampu. Yang pertama, use short forms for informal writing. Jadi harapannya kalian akan mampu menggunakan singkatan ketika menulis sesuatu yang sifatnya informal atau tidak formal ya. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pelajaran kali ini, you will be able to. Setelah mempelajari kegiatan kali ini, kalian akan mampu menggunakan apostrof. Apostrof itu apa? Tanda petik satu, ya. To replace a missing letter or word, untuk menggantikan kata atau huruf yang hilang. Kemudian yang terakhir, kalian akan mampu rewrite sentences with the correct punctuation. Akan mampu menuliskan kembali kalimat dengan tanda baca yang benar. Okay, so let's move on to the material. Yeah, in this lesson, you will have 4 session. The first one is review materials, last materials we have done together. That is about telling time and make or answer interview questions about timetable. Yeah, we're going to review it again. And the second one, we're going to read the article under the title Weekends versus Weekdays. And the third one, we're going to explore any languages. For example, about when or how we use short forms and apostrophe. Atau kapan dan bagaimana kita menggunakan singkatan dan juga tanda petik. Ya. Kemudian yang terakhir, kita juga akan pelajari di video kali ini kita akan pelajari tentang skill tips ya, tips untuk keahlian kalian, yaitu tentang question mark, apostrophe, capital letters, and of course the full stop. Ya, karena kita akan pelajari tentang writing, menulis, maka skill tip kali ini kita akan pelajari kapan kita menggunakan question mark atau tanda tanya. Kemudian yang kedua tentang apostrophe atau tanda petik, dan kemudian tentang capital letters, kita sudah pelajari ini sebelumnya ya, huruf kapital atau huruf besar, dan juga yang terakhir adalah full stop atau titik ya. Okay, let's move on to the first one is review material ya. So about telling time. Previous meeting we have learned about telling time ya. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang telling time atau menceritakan tentang waktu, menyampaikan tentang waktu ya. Kalau saya akan review kembali bahwa sebagai kita tahu, kita kadang-kadang sering banget nih ya, kita lihat ada 2 jenis jam. Jam yang pertama itu adalah digital clock ya, atau jam digital, karena dia bentuknya secara digitnya ya. For example, ada di gambar ini, jadi ini adalah contoh jam digital. Contohnya 10.2.38. Maka ini menandakan bahwa jam 22 menit menuju jam 11 atau jam 10:38 menit ya. Jadi 10 itu adalah jamnya dan 38 itu adalah menitnya. Dan kemudian ada jenis yang kedua, yaitu jam klasik atau classic
clock ya. Ini dia yang biasanya itu bentuknya jam dinding di sekolah-sekolah kita atau di kelas-kelas kita pakainya classic clock yang bentuknya bulat dan ada jarum panjang, jarum pendek dan juga kadang-kadang ada jarum detiknya. Ada yang kadang nggak pakai jarum detik tapi sebenarnya ada detikannya. Jadi setiap detik tik 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 itu akan berputar. Sementara untuk menit dia akan berputar ketika dia akan bergantian menitnya, yaitu setelah 60 detik menitnya akan bergeser satu angka, dan untuk jarum jam yang paling pendek dia akan bergeser mengikuti ketika menitannya itu juga berputar sampai 60 menit ya, seperti kita tahu ya semuanya sudah. Oke. Nah, selanjutnya kalau di dalam bahasa Inggris ada nih istilah-istilah, yaitu ada jarum pendek, jarum panjang, kemudian ada jarum detik. Di dalam bahasa Inggris juga ada. Istilahnya itu namanya, kalau untuk yang jarum detik kan, yang kalau di sini ada gambar yang merah ini ya, jarum detik yang paling kecil, namanya adalah second hand ya. Diibaratkan sebagai tangan yang bergerak gitu ya. Second hand. Second itu artinya detik. Second hand itu bukan tangan kedua, tapi second hand itu adalah jarum detik. Kemudian untuk yang jarum menit itu namanya adalah minute hand ya, yang agak panjang, yang hitam ini ya. Kemudian kalau misalkan jarum pendek atau kita punya jarum jam yang menunjukkan jamnya, itu yang namanya hour hand ya. Jadi kalau misalkan jam itu pasti akan berputar ke arah kanan atau kiri? Kanan, betul. Jadi dan arah jarum jam ini dinamakan atau disebut kalau di dalam bahasa Inggris adalah clockwise. Oke, ini intermezzo dulu ya. Jadi kalau jarum detik itu namanya second hand, kalau jarum menit itu yang panjang namanya minute hand, dan kalau yang jam namanya hour hand ya. Oke. Next one ya. Kita akan review nih materi kali ini. Ustazah memudahkan kalian, Ustazah buatkan gambar jam klasik ya, karena seringnya kita akan melihat klasik ya. Jadi untuk menyebut atau melihat jam klasik kita harus tahu dulu. Kadang-kadang ada mungkin yang 1-2 sudah paham sih kalau di dalam bahasa Indonesia, iya lo tahu itu jam 10 lewat 10 menit gitu ya. Atau kalau misalkan jam digital lebih gampang lagi karena sudah langsung menunjukkan angkanya itu jam berapa. Nah, untuk menyebutkan di dalam bahasa Inggris Ustazah kasih bantuan kalian. Kadang-kadang yang masih suka lupa ya. Sometimes kadang-kadang kita menyebut jam itu misalkan for example jam 10 lewat 10 ya. Kita tinggal menyebutkan it's 10. Jadi jam 10 lewat 10. Jam langsung menit. Tapi kalau misalkan di classic kita biasa menyebutkan dengan menyebutkan menitnya dulu, minute hand, baca minute hand-nya dulu, read minute hand, barulah hour hand. Ya, for example di sini ada di jam klasik ini tuh jam 10 lewat jam 10 menit, 10 menit lewat dari jam 10. Maka kita baca menitnya dulu, minute hand-nya dulu dibaca. Minute hand-nya menunjukkan di angka 2. Maka dia ada di it's 10 pas ya. Kita lihat di sini 10 pas berapa? Barulah dibaca hour hand-nya. Hour hand-nya menunjuk angka 10. Maka ini menunjukkan bahwa it is 10 pas 10. Jelas? Jadi 10 yang di depan itu adalah minute hand. Jarum menitnya itu menunjuk di angka berapa? Baru lihat jarum pendek atau jarum jamnya itu menunjuk di angka berapa. It's 10 pas 10. Oke? Nah, ini dia contohnya. Sekarang kita coba ya. Kalian coba. Kita lihat. Di sini Ustazah akan menunjukkan ke kalian ada classic clock dan kalian coba tunjukkan atau tulis ya di kolom chat jawaban yang betul berupa words ya. So, write the times, tulis waktunya nomor 1 sampai nomor 6, use words not numbers. Jadi kalian nggak perlu tulis jam digitalnya tapi langsung tulis di dalam kata-katanya. Kalau di contoh tadi kan it's 10 past 10. Maka kalau di sini nomor 1 itu baca jamnya itu gimana? For example, saya kasih contoh yang number 1 ya. Number 1 itu berarti it's 9 o'clock. Maka ditulis 9 o'clock ya. It's 9 o'clock, bukan angka 9.200 ya. Use words not numbers. Gunakan kata-kata bukan angka digitalnya. Oke? Sudah tunggu kuisnya ada di kolom chat ya. Kita lanjut. Nah, let's move to the next session that is about explore language. Kita akan mengeksplor language atau bahasa. Apa aja sih yang ada di sini? Yang pertama, kita
menggunakan singkatan ketika berbicara atau dalam penulisan yang tidak formal. Jadi, nggak hanya di Indonesia, dalam bahasa Inggris juga itu ada istilah singkatan untuk ketika kita berbicara nggak normal. For example, we talk with our friends, with our family, ya kan? Ketika kita ngomong sama teman kita, ketika kita lagi ngobrol sama keluarga kita, kadang-kadang kita pakai singkatan-singkatan atau bahasa-bahasa yang tidak formal. Nah, singkatan di dalam bahasa Inggris itu termasuk dalam bahasa yang tidak formal, maka digunakan hanya dengan orang-orang terdekat yang sifatnya itu memang tidak formal. Ya, jadi kalau misalkan di situasi yang formal, for example kalian lagi ada seminar atau kalian sedang presentasi di dalam kelas di hadapan para guru, maka so you will use a formal language. Kalian akan menggunakan bahasa yang lebih formal, tidak ada singkatan, baik dalam penulisan ataupun ketika pengucapan. Ya, for example kata tidak. Kadang-kadang kalau kita lagi ngomong sama orang lain, orang yang dekat, kita sering ngomong enggak tahu. Padahal yang baku atau yang formal itu adalah tidak, bukan enggak, gitu ya. Itu di dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris juga ada yang seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika kita bilang, kita lagi ditanya nih, do you get up at 8? Apakah kamu bangun pagi jam 8? So, ketika Ustazah jawab, no I don't, maka itu yang tanya adalah orang terdekat kita atau orang-orang, for example like teman kita atau keluarga kita. No I don't. Kenapa? Karena Ustazah bilang don't. Sementara don't itu adalah singkatan. Ya, don't itu singkatan dari do not. No I do not. Ya, do not adalah bahasa baku. Sehingga ketika kalian lagi bicara nih sama orang-orang yang penting atau di situasi yang resmi, formal, maka kalian usahakan jangan menggunakan singkatan, baik itu konteksnya tertulis ataupun bicara. Oke, kita lanjut ke explore language yang kedua, yaitu kita menggunakan apostrof. Apostrof itu artinya adalah tanda petik satu. Jadi tanda petik satu di bahasa Inggris itu disebutnya apostrof, ya, untuk menggantikan huruf atau kata yang hilang. Contohnya kayak tadi itu ya, pakai don't. Don't itu kan singkatan. Singkatannya itu pakai tanda petik. Jadi tulisan don't itu D-O-N apostrof T. Don't, ya. Kenapa disebut bahwa apostrof itu digunakan untuk menggantikan kata atau huruf yang hilang? Karena ketika do not kan itu singkatan ya, tadinya do not kemudian dikasih petik don't aja, o-nya kemudian hilang, yang harusnya do, n-o-t, do not, kemudian disambung, ditambahin petik, o-nya menghilang, o yang di bagian not-nya. Gitu ya. Jadi makanya kenapa apostrof itu disebut juga dia akan menggantikan kata atau huruf yang hilang, gitu ya. So, kita lanjutkan. Ini dia contohnya nih. Jadi di dalam contoh di sini itu ada kata I am yang akan berubah short formnya atau bentuk singkatnya. Singkatannya itu menjadi I apostrof M. I tanda petik M. Bacanya I'm. Kalau I tidak disingkat I am, maka dia akan baca I am. Sementara kalau sudah disingkat, dia akan masuk ke I'm. Hi, I'm Ustazah Ayu, for example. Yang kedua ada he is. He is itu akan disingkat menjadi his, ya. I-nya menghilang, dia digabungkan ditambahin apostrof atau tanda petik. Yang ketiga ada we do not. Kayak tadi ya, I do not, we do not juga sama. We do not, maka do not disingkat menjadi don't, ditambahi apostrof. Yang ketiga ada he has got. Jadi, ini ada perhatikan, ada dua contoh. Yang kalau pernah dengar Habib Nurmagomedov ini kalau di dunia perboksingan ya, seperti tadi ya. Kalau tadi kan ada martial art gitu ya. Boxing itu juga salah satu martial art. Dan Habib ini berasal dari Turki. Dia sempat terkenal tapi sekarang dia sudah gantung sabuk gitu ya. Maksudnya dia sudah purna itu maksudnya apa ya, udah nggak main lagi dari boxing itu. Dia cukup terkenal di bidangnya, dia adalah seorang muslim dan dia pernah bilang begini, non-muslims don't read the Quran. Orang yang bukan muslim, orang yang bukan Islam, mereka nggak baca Al-Quran. Beberapa ada yang baca mungkin ya, tapi rata-rata ada mereka they don't read Quran, they don't read the hadis, mereka juga nggak baca hadis. Yang mereka baca itu apa? They read you. Artinya apa?
bahwa orang non-muslim itu mereka nggak baca Al-Quran. Al-Quran itu kan adalah sumber pedoman Islam, Anda ya. Kemudian yang kedua, mereka juga nggak baca hadis. Yang mereka baca apa? Yang mereka baca itu adalah kalian yang seorang muslim. Ya, jadi sebagai seorang muslim kita seharusnya bisa bersikap, bertutur kata, kemudian berkarya, bersosialisasi dengan baik yang bisa mencerminkan ajaran-ajaran Islam yang sungguh baik yang ada di Al-Quran dan juga hadis. Nah, gitu ya. Oke, penutup Ustazah akhiri pesan dari Ustazah, be good Muslim karena non-Muslims will read you. Ya, jadilah Muslim yang baik karena orang non-Muslim mereka nggak tahu tentang Islam, mereka mungkin akan menjelek-jelekan Islam karena mereka belum kenal dengan Islam. Tahunya dari mana? Mungkin mereka salah kenal dengan Islam karena kadang-kadang melihat orang-orang Muslim itu bersikap kurang baik. Ya, padahal Al-Quran dan hadis itu Al-Quran itu sangat sempurna. Al-Quran adalah buku petunjuk dari Allah ya, bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Maka kalian jadilah seorang muslim yang mencerminkan ajaran Islam yang baik, sehingga orang muslim nanti akan melihat kita sebagai cerminan bahwa ternyata orang muslim itu adalah agama yang baik dan ajaran Islam itu adalah benar, ajaran yang benar ya, benar-benar insyaallah. Pesan terakhir, thank you so much for this meeting, have a nice day. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa bersama majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.